Rupiah terus anjlok. Anggota Komisi 11 DPR RI Primus Yustisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri. Ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Sementara itu, Aryo DP Irhamna, ekonom Indef, mengatakan usulan Gubernur BI mundur bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan saat ini. Disampaikan oleh DPR pada hari ini, dalam pandangan saya kita perlu merespon secara kritikal ya. Apakah pergantian Gubernur BI di kondisi seperti ini bisa menjawab permasalahan yang sekarang terjadi gitu. Jadi mungkin saya berbeda pendapat dengan yang disampaikan oleh DPR, karena dalam pandangan saya mundurnya Gubernur BI dalam kondisi sekarang ini justru berisiko memperburuk situasi ya. Jadi bukan memperbaiki, dan itu ada 3 alasan ya dalam pandangan saya. Pertama, sinyal pasar. Jadi pengunduran Gubernur BI ini di tengah tekanan kurs menjadi peristiwa langka, dan secara historis ini ditangkap pasar sebagai konfirmasi krisis gitu, bukan sebagai solusi dan persepsi. Meski kondisi rupiah anjlok, Bank Indonesia mengaku optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali stabil memasuki bulan Juli 2026 mendatang. Bank Indonesia mengaku optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali stabil memasuki bulan Juli 2026 mendatang. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan, BI telah all out dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah pasca melewati musim demand yang tinggi terhadap dolar. Menurut Ramdan, Bank Indonesia akan terus menjalankan 7 langkah strategis untuk memperkuat rupiah sambil mencermati perkembangan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Ramdan optimistis rupiah akan kembali menguat sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni di rentang 16.200 sampai dengan 16.800 per dolar Amerika Serikat. BI masih optimis. Nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar. Dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global. Ramdan menyebut stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pihak untuk memperkuat perekonomian nasional. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi bersama para anggota Amirul Hajj. Daniel tiba di Jeddah pada Senin sore pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Daniel menyatakan banyak perbaikan dalam penyelenggaraan haji 2026. Kekurangan saat pelaksanaan haji tahun lalu tidak ditemukan tahun ini, seperti pemberangkatan, konsumsi, hingga kartu nusuk. Daniel juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo untuk menghadirkan pengelolaan haji yang lebih baik. Semangat terus kita Pak, bandara dari hari pertama Pak.
Memasuki 1 Zulhijjah, jemaah calon haji diimbau bersiap menghadapi puncak haji dengan mematangkan seluruh persiapan. Jemaah yang sudah sampai di Mekah Arab Saudi sebanyak 464 kloter dengan jumlah jemaah 179.435 orang. Ini artinya sudah 88% jemaah calon haji Indonesia tiba di Mekah Al-Mukarramah. Seluruh persiapan terus dimatangkan oleh Kemenhaj, termasuk akomodasi dan konsumsi. Jemaah calon haji Indonesia diimbau menghentikan umroh sunnah agar dapat mempersiapkan fisik dan fokus menyambut keberangkatan menuju Arafah pada 8 Zulhijjah mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait persiapan jemaah calon haji untuk menjalani Armusna, kita telah terhubung dengan rekan jurnalis Indonews yang juga tim media center Haji, Eti Juwitasari di Jeddah, Arab Saudi, dan juga Ika Kesuma di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta, rekan-rekan. Kita ke Eti terlebih dahulu di Jeddah. Ya Eti, bagaimana update jemaah, pergerakan jemaah di Jeddah seperti apa, dan persiapan Armusna jelang puncak haji khususnya di Jamarat? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Raisa, dan ada rekan kami Bika di Mekah Arab Saudi. Di per hari ini sudah ada 92% jamaah haji Indonesia atau sekitar 187.000 jamaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Artinya kita tinggal menunggu 8%. Nanti kita sama-sama akan bergerak ke Mekah dan melangsungkan prosesi puncak haji. Seperti kita tahu, proses puncak haji ini tinggal sepekan. Dari itu persiapannya terus dikebut oleh PPI Arab Saudi. PPI Arab Saudi juga membentuk tim khusus untuk mengoptimalisasi layanan pada saat para donasi. Jadi nanti akan dibentuk namanya tim khusus Mina atau tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini berdasarkan para perlindungan jamaah atau yang disebut dengan linjam yang sudah berpengalaman dari tahun-tahun sebelumnya untuk berangkat terlebih dahulu. Jadi mereka akan berangkat pada tanggal 8 Zulhijjah dan langsung menuju ke Mina tanpa ke Arafah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan kondisi yang prima untuk membantu para jamaah haji yang nantinya akan tiba di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan di tim Mina ini nantinya akan juga bertugas sebagai penyambutan para jamaah haji, lalu juga pengawasan jamaah haji pada saat kita. Dan dihimbau bagi para jamaah haji kalau mereka akan menginap di Mina untuk tidak berpindah tempat pada saat pelemparan jumroh. Kalau sudah ditempatkan di lantai 3, maka dari hari pertama pelemparan jumroh sampai hari terakhir harus tetap berada pada posisi lantai yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kepadatan dan juga keselamatan. Kembali ke rekan Nadia. Baik, selanjutnya kita ke Bung Ike di Mekah. Bagaimana persiapan logistik untuk jemaah Indonesia jelang puncak haji? Ya, Raisa dan pemirsa dan juga Eti yang berada di Jeddah saat ini sedang menyambut dan menunggu kedatangan jamaah haji Indonesia. Dapat diinformasikan untuk kesiapan logistik pada saat Armusna nanti akan disiapkan sekitar 3.082.000 logistik ya, paket siap makan atau ready to eat yang akan dibagikan kepada jamaah haji Indonesia. Ini pembagiannya pada tanggal 8, 9, 10 dan 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Nantinya pada pembagian kedua ada 2 syarikat yang akan menanganinya. Dapat diinformasikan sekitar kurang lebih 1,8 juta paket siap makan ready to eat akan dibagikan kepada jamaah yang disediakan oleh 2 syarikat pada tanggal 7, 8, dan 13. Persiapan paket ready to eat ini difungsikan pada saat agar jamaah dapat menjaga stamina jamaah dapat terjaga dengan baik, sehingga dan jamaah tidak perlu memikirkan konsumsinya. Penyiapan konsumsi ini akan diberikan kepada jamaah paket yang berupa ready to eat atau paket siap makan
Yang artinya jamaah tidak perlu lagi memasak makanan tersebut. Hanya tinggal membuka bungkusannya saja dan langsung bisa menyantapnya. Dan sajian makanan yang disediakan untuk jamaah ini adalah sajian yang berupa bercita rasa Nusantara. Sehingga jamaah tetap, nafsu makan jamaah tetap terjaga dengan baik. Raisa. Baik, terima kasih Ike Kesuma melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dan sebelumnya ada Eti Juitasari di Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, semoga ibadahnya lancar, jaga kesehatan rekan-rekan semua. Pemirsa, menjelang puncak ibadah haji di Armusna, pemerintah menyiapkan skema logistik khusus berupa paket makanan siap saji atau ready to eat bagi seluruh jemaah Indonesia. Penyaluran paket ini bertujuan untuk menjamin ketahanan stamina jemaah selama masa transisi pergerakan. Guna mengantisipasi keterbatasan akses dapur selama puncak haji, setiap jemaah kini dibekali 15 paket makanan ready to eat atau siap santap. Distribusi logistik ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7, 8, serta 13 Zulhijjah. Langkah ini diambil guna menggantikan dan melengkapi layanan catering reguler, terutama saat jemaah bersiap menuju Arafah hingga kembali lagi dari Mina. Agar asupan nutrisi tetap terjaga, menu yang disajikan merupakan olahan khas Indonesia. Pemilihan menu ini sengaja dilakukan untuk mengobati kerinduan lidah jemaah, sekaligus memastikan selera makan mereka tidak menurun di tengah cuaca panas. Secara teknis, kualitas makanan dipastikan aman karena dikemas dengan teknologi khusus kedap udara. Metode ini membuat makanan tahan lama, higienis, tanpa mengurangi standar gizi dan keamanan pangan bagi jutaan tamu Allah. Dari Makkah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindonews, Media Center Haji melaporkan. Pemeriksaan barang bawaan milik calon jemaah haji di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan masih ditemukan berbagai benda terlarang. Petugas menemukan gunting, korek api, hingga cairan dalam ukuran besar yang terpaksa harus ditinggal. Pada pemeriksaan barang bawaan calon jemaah haji di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat penerbangan internasional. Petugas menemukan berbagai benda tajam seperti gunting dengan beragam ukuran, korek api gas, serta benda berbahan logam yang tercampur di dalam tas calon jemaah. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan berbagai cairan dan aerosol yang melebihi batas ketentuan, seperti minuman kemasan, lotion, parfum, pasta gigi, hingga cairan dalam wadah ukuran besar. Menurut aturan penerbangan internasional, yang boleh dibawa itu yang ukuran wadahnya itu atau kemasannya itu di bawah 100 ml, jadi di atas 100 ml itu tidak boleh dibawa. Nah, rata-rata yang diambil atau yang didapatkan di jamaah kita ini, utamanya di Taskib ini adalah barang-barang yang ukuran wadahnya itu lebih dari 100 ml. Petugas embarkasi Makassar mengimbau agar seluruh calon jemaah memastikan isi tas sesuai ketentuan demi menjaga keamanan dan kelancaran proses penerbangan menuju Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindonews dan di sindonews.com. Saya Reza Nadia, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.